Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tutorial untuk menggunakan fasilitas Google Form atau Google Formulir dengan menggunakan akun Google Suite. Baik, langsung saja Bapak Ibu buka browser seperti biasa untuk masuk ke Google Form atau Google Formulir. Di browser Bapak Ibu bisa ketikkan form google.com. Ya, ini ya, form google.com, atau bisa juga menggunakan titik 9 ya, cari form. Sama saja, atau bisa lewat drive. Biasanya kebanyakan lewat drive. Lewat browser ketikkan form google.com, lewat titik 9 menggunakan drive. Ya, di sini ada drive, saya ketik drive, klik drive. Sama saja. Kemudian di sini seperti masuk ke drive, klik baru. Kemudian pilih Google Formulir. Saya klik Google Formulir. Ya, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ya, masih kosong. Baik, biasanya Google Formulir ini digunakan untuk membuat soal. Ya, kalau sekolah-sekolah itu membuat soal online, atau juga bisa untuk membuat sebuah kuesioner. Apalagi bisa juga untuk misalkan membuat formulir pendaftaran siswa baru. Ya, bisa juga. Baik, kita coba sekarang akan membuat soal online. Baik, di sini Bapak Ibu, ini di adalah judul formulir tanpa judul. Kita ketikkan judulnya, misalkan penilaian ulangan tengah semester mata pelajaran prakarya. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, ini kalau saya klik di atas ini pojok, klik gitu, ya langsung berubah ada namanya. Jadi Google Form ini namanya sudah penilaian ulangan semester prakarya. Baik, di bawah ini Bapak Ibu, kita mulai saja untuk baris yang pertama. Di sini kita akan biasanya kalau membuat sebuah soal pasti akan ada identitas. Biasanya ada nama, kelas, nomor absen. Baik, langsung saja kita coba. Yang pertama, misalkan kita membuat identitas dulu, yaitu nama. Kita ketikkan nama siswa. Nama siswa ini adalah biasanya jawaban singkat. Ya, di sini di sebelah kanan ada jenis-jenis bentuk soal. Ada jawaban singkat, ada paragraf, ada pilihan ganda, cetak dan sebagainya. Kita coba satu-satu. Kita untuk nama siswa suruh mengetikkan, kita jawaban singkat, kemudian kita wajibkan siswa untuk mengisi. Ini diaktifkan. Ya, sudah Bapak Ibu, berhasil. Sekarang yang kedua, baris kedua, klik untuk menambahkan baris baru. Ini ada tanda plus di sini, tambahkan pertanyaan. Saya klik plus. Nah, habis nama siswa misalkan kelas. Ya, untuk kelas di sini, kelas mau bentuk seperti apa? Apakah mau dibuat pilihan ganda kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau SD, atau kalau kelas SMP bisa 7A, 7B dan sebagainya. Atau seperti biasa ngisi langsung. Ya, kalau ngisi langsung berarti kita pilihnya yang jawaban singkat. Ya, kelas seperti itu. Tapi kalau misalnya seandainya menggunakan urutan pilihan bisa. Contoh, ya, kita pilih. Kalau pilihan bisa menggunakan drop down. Ya, itu. Kita pilih ini aja yang jawaban singkat. Ya. Kemudian kita wajib isi. Maksudnya siswa harus wajib mengisi. Ya, selanjutnya habis kelas apa? Klik plus, misalkan nomor absen juga sama, anak ketik langsung. Misalkan kita pilih jawaban singkat juga, wajib isi. Ya, itu guys. Itu. Kemudian selanjutnya
kadang ada soal itu yang kita sebelum ke soal ini saya kira sudah cukup ya untuk identitas sudah cukup, ada nama, siswa, kelas, dan absen. Kalau ulangan saya kira cukup seperti itu. Kemudian setelah nomor absen biasanya ke soal Bapak Ibu, langsung ke soal ya. Kita bisa menambahkan suatu password atau token ya. Untuk membuat token sama kita plus ya, plus, kemudian di sini kita ketikkan misalkan token atau password ya. Dan sini tetap masih jawaban singkat. Kemudian di sini kita ada titik 3 di sub ini, titik 3, klik titik 3, validasi respon, titik 3, ulangi lagi, ada titik 3, validasi respon ya. Kemudian ke kiri Bapak Ibu, kiri sini ada angka, ini diganti teks, kemudian berisi teks ya. Di sini ketikan tokennya apa, misalkan PTS 2021 misalkan. Ingat, saya membuat token atau password namanya token 2021. Kemudian sebelah kanannya adalah memberi keterangan. Seandainya siswa salah mengisi token, kira-kira bunyinya apa, kalimatnya apa. Nah, misalkan saya bikin tulisan maaf token salah, silahkan ulangi ya, cukup segitu ya. Kalau sudah, kemudian sesudah token kemudian ke soal ya, supaya identitas dengan soal tidak jadi satu, kita diberi pembatas, ibaratnya kayak ganti halaman, ganti pembatas. Untuk ganti halaman atau ganti pembatas, di sini ada tambahkan bagian ya, kita pindah ke halaman, kita klik saja ini yang bagian bawah sendiri ya, ada kotak 2 jejer, kita klik ya. Baru di sini ada judul lagi, ini biasanya untuk perintah, pilih dan klik pada jawaban yang paling benar misalkan seperti itu. Oke, ini untuk perintahnya. Kemudian kita klik plus lagi ya, plus lagi. Nah, baru kita ke soal. Baik, kita akan mencoba soal ya. Saya sudah siap soalnya ini ya. Tentu saja Bapak Ibu sudah harus menyiapkan soalnya. Ini soal contoh, saya ngambil dari soal seperti ini ya. Langsung saja G. Ini soal nomor 1, nomor 2, ini nomornya saya buang supaya kita memudahkan saja. Kita blok soal nomor 1, blok. Kita Ctrl C, kemudian masuk ke form, dipastekan di sini, paste ya. Karena pilihan ganda ini kita sudah milih pilihan ganda ya. Kemudian kita kopikan jawaban ini optionnya, kita copy Ctrl C, masukkan ke sini lagi, paste ya. Ini masuk Bapak Ibu ya. Oke, kita nomor 2 sekarang. Ini anggap aja kita sambil tambah satu kita latihan bikin soal Bapak Ibu ya. Ini ya, kita buka baru lagi plus, kemudian kita buka soal nomor 2 ya, Ctrl C, masuk lagi ke sini, pastekan, kemudian jawabannya, maksudnya optionnya, masuk optionnya, Ctrl C, masuk ke sini, paste ya. Kemudian soal nomor 3 plus, cari lagi soal nomor 3 ya, langkahnya sama persis ya. Kemudian masukkan lagi, Ctrl V, dan jawabannya, maaf, pilihan gandanya maksudnya ini, Ctrl C, paste ya. Kemudian plus lagi di sini, buat lagi, tambahkan, kemudian ya ini Ctrl C ya, masuk sini, paste ya.
Kita cari jawabannya. Maksudnya pilihan ganda ininya ya, optionnya maksud saya ya. Oke, kita tambah satu lagi. Nih kebetulan punya saya ini soal yang selanjutnya ada gambarnya. Di sini bakso ikan biasanya terbuat dari ikan. Nah, tapi ada gambarnya Bapak Ibu, gambar ikan, gambar bakso ikannya. Sebaiknya Bapak Ibu siapkan dulu gambarnya. Oke, saya langsung saja ini yang soalnya saya tertulis, tetap saya kopikan ya, masukkan ke sini, teks di sini, paste. Kemudian mau dikasih gambar, saya klik ini nih Bapak Ibu, di sini ada masukkan gambar, saya klik, kemudian cari. Ya, ini saya cari gambar. Ini sudah saya siapkan gambarnya, gambar bakso ikan. Ya, ini kalau besar dikecilkan ya, bisa dikecilkan, mungkin jangan terlalu besar ya. Kemudian jawabannya, optionnya kita masukkan lagi, optionnya ya, kita masukkan optionnya. Oke, itu kalau ada gambarnya nih seperti itu Bapak Ibu. Berarti sudah selesai. Saya cukup buat 5 dulu. Oke, dalam bentuk soal pilihan ganda. Oke, seperti ini. Baik, supaya ini bisa untuk ini, langkah selanjutnya kita membuat kunci Bapak Ibu. Ini harus dibuat kunci dulu supaya nanti otomatis mengkoreksi. Nah, sebelum ke kunci kita setting dulu. Oke, form ini kita setting. Baik, kita ke atas Bapak Ibu, ke atas. Ada gambar seperti roda ini. Roda sebelah kiri kirim ada roda. Kita klik setelan. Saya klik ini. Ya, sebelah atas ini ada gambar roda yang melingkar, saya klik ya, ada 3 sub, umum, presentasi, sama kuis. Oke, langsung saja nggih. Yang ini kalau mengumpulkan alamat email, jadi nanti emailnya dikumpulkan. Maksudnya kalau pas ngisi, anak wajib ngetik email, nggak usah ya, ini nggak usah. Kemudian perlu masuk, ada centang di sini, batasi untuk pengguna Kementerian Pendidikan. Maksudnya gini Bapak Ibu, kalau ini kita centang diaktifkan, berarti yang bisa mengakses soal ini, soal online ini adalah anak-anak yang punya akun belajar ID. Ya, saya lagi, kalau ini kita centang, berarti yang bisa akses adalah anak-anak yang mempunyai akun belajar ID. Ya, sebaiknya kita buang saja. Tujuannya apa? Barangkali ada anak yang tidak punya akun ID, punyanya akun Gmail misalkan. Itu. Kemudian bawahnya ada batasi ke 1 tanggapan. Ini maksudnya apa? Kalau saya centang, berarti nanti anak ini hanya punya kesempatan 1 kali untuk mengerjakan soal. Ya, kadang-kadang ada anak iseng setelah mengerjakan 1 soal, pengen nyoba lagi. Ya, kalau kita centang nggak bisa Bapak Ibu. Tapi kalau centangnya dibuang, anak akan bisa mengerjakan berulang-ulang. Ya, akan bisa mengerjakan berulang-ulang. Ya, monggo ini keputusan Bapak Ibu. Mau dibatasi ya boleh ya, hanya 1 kali berarti itu. Nah, biasanya kalau seperti respon, kalau buat responden biasanya 1 kali ya, mungkin 2 kali. Baik, bawahnya ini untuk responden dapat edit dapat mengedit, jangan ya, ini nggak usah. Kemudian kita ke atas lagi, ke atas presentasi ya, tambahkan 1 proyek, tidak usah. Kemudian acak, ini ada acak urutan pertanyaan. Maksudnya gini Bapak Ibu, itu kan tadi kita membuat identitas, kemudian bawahnya soal-soal. Nah, itu kalau kita klik acak, nanti soalnya akan diacak. Jadi anak satu dan yang lain soalnya kan beda, urutan nomornya beda Bapak Ibu. Misalkan di kelas ini ada 30 anak, nanti 30 anak itu mengerjakannya, nomornya akan diacak oleh pihak Google-nya, akan diacak. Oke. Nah, nomor urutnya saja akan diacak, dibolak-balik gitu. Oke, terserah ini. Nah, kalau dibuang ya, kalau ini tidak dicentangnya dibuang, berarti semua anak sama, nanti urutnya sama. Tapi kalau dicentang akan acak. Ya, ini saya buang saja. Kemudian ini pesan konfirmasi, ini kalau misalkan sudah selesai, kalau anak sudah selesai mengerjakan, misalkan tulisan terima kasih telah mengerjakan soal itu. Kemudian kuis. Nah, ini yang penting, ini harus dijadikan sebagai kuis.
Ya, jadikan sebagai kuis. Oke, ke bawah. Ya, ini harus dijadikan kuis Bapak Ibu, harus dijadikan kuis. Kemudian ke bawah. Untuk nilai Bapak Ibu, nilai apakah mau langsung dilihat oleh anak. Jadi kalau setiap anak selesai ngerjakan ulangan, kalau pilihannya ini kita, berarti nanti anak akan diberitahu betul berapa dari berapa. Tapi kalau misalnya tidak ingin ditampilkan, kita pilih yang nanti setelah peninjauan manual. Kalau kita pilih yang bawah, nanti ya kita secara manual ngasih tahu ke anak. Kemudian bawahnya sebenarnya dapat melihat. Nah, ini hati-hati. Ini adalah pengaturan, maksudnya setelah anak jawab nanti ketahuan pertanyaan yang tidak jawab mana, jawaban yang benar mana, dan nilai poinnya ditampilkan. Sebaiknya ini kita buang semua. Ya, nanti ketahuan, oh yang betul ini, nanti diberitahu gitu. Ya, oke, kita cek lagi, kembali ke depan. Ya, ini kita email jangan dikumpulkan ya, centangnya buang. Ya, udah simpan. Nah, itu pengaturannya. Baik, sekarang selanjutnya kita memberi kunci Bapak Ibu. Kunci ini belum jatuh kunci ya. Cara membuat kunci jawaban, klik di sini di soal, klik di soal aja. Di bawah ada ini, bawah ada kunci jawaban, klik aja. Nah, misalkan ini jawabannya A. Kemudian poinnya berapa Bapak Ibu? Tadi saya soalnya 5 ya, tadi saya buat poinnya 2. Ini bebas terserah. Kemudian selesai. Kemudian nomor 2 bawahnya. Loh kok nggak ada Pak anti kunci jawaban? Klik di sini Bapak Ibu. Klik di dalam soal, klik aja, klik. Kemudian kunci jawaban. Misalkan ini A. Kemudian poinnya berapa? 2. Selesai. Ya. Kemudian nomor 3. Klik di sini kunci jawaban. Saya ngawur aja ya, misalkan lele ya. Poin 2. Selesai. Ya, kemudian nomor 3 kunci jawaban, saya ngawur aja ya. Kemudian poinnya 2. Selesai. Yang terakhir sama ini. Biasanya dari kunci jawaban, kemudian tengiri. Poin 2. Ya, selesai. Ya, ini sudah selesai ngasih poin. Kemudian jangan lupa kita membuat hasil responnya nanti. Kalau misalnya nanti anak menjawab, sudah ada rekapannya. Kita buat rekapannya di respon. Ini ada klik respon. Kemudian ini klik membuat responnya. Hasil responnya nanti diklik aja. Klik ya. Langsung buat. Ya, itu nanti akan, nah ini hasilnya nanti kalau anak-anak sudah menjawab, sudah rekapannya Bapak Ibu. Ya, ini oke, saya tutup aja silang. Ya, kita kembali lagi ke pertanyaan. Sudah, ini sudah selesai. Ya, kita coba Bapak Ibu, kalau mau dicoba boleh, untuk melihat, maksudnya untuk melihat sementara seperti apa tampilannya. Kita ke sini Bapak Ibu, di sini ada gambar mata atau pratinju ya. Kita klik gambar mata ini, kita klik. Maksudnya ini untuk melihat, jadi kayak apa sih tampilannya? Nah, kita coba, kita coba. Klik mata ini, klik. Ya, ini Bapak Ibu hasilnya. Penilaian ulangan tengah semester. Ya, nama siswa. Nah, ini kalau ada merah-merahnya berarti wajib Bapak Ibu. Nama siswa, misalkan Juandi Arianto. Kelas misalkan 4 misalkan. Nomor absen 1 misalkan. Token password. Jadi passwordnya apa? Ini contoh saya akan mencoba salah password. Passwordnya misalkan aku misalkan. Klik berikutnya. Ya. Kalau ngetik passwordnya salah, akan diberitahu, maaf token salah, silakan ulangi. Ya, kita ulangi. Tadi kalau tidak salah PTS 2021. Ya. Kita coba berikutnya. Nah, ini sudah ngisi token, karena tadi kita kan milih 2 bagian. Kita klik berikutnya. Ya, baru ke soal nih Bapak Ibu. Pilih dan klik pada jawaban yang benar. Ya, kita cari, kita ngawur klik ini. Lele misalkan, klik bawal misalkan. Ya, terus nih. Kalau udah kita kirim. Ini untuk dicoba. Nanti anak pun seperti ini. Ya, anak pun seperti ini. Ya. Udah, kita kirim. Ya, di sini ada keterangannya. Terima kasih
setelah mengerjakan soal. Ya, berarti ini sudah selesai Bapak Ibu. Ya, ini saya tutup. Ya, saya tutup, kita kembali ke soal ini. Kita lihat hasilnya, responnya. Tadi kan kita sudah lihat responnya di mana ini. Nah, kita coba ya, kita cek. Ya, kita cek tadi tanggapannya di mana. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah hasilnya ini. Skornya adalah 6 dari 10. Tadi kan soalnya 5, 2. Berarti betulnya berapa ini tadi? 3 nggih, betulnya 3 soal. Ya karena skornya 2 sih. Ini kan 5 soal kali 2 kan 10. Ya, berarti ini betul 3. Berarti nilainya adalah 6 dari 10. Nama Juwandi Arianto, kelas 4, nomor absen 1. Passwordnya ini. Dan ini setiap nomor ada anak itu jawab apa saja ketahuan di sini. Ini nilainya Bapak Ibu 6 dari 10. Demikian gitu. Ya, baik, sekarang begini. Ini tadi kan hanya contoh ya. Sekarang bagaimana link ini kita bagikan ke anak Bapak Ibu? Bagaimana link ini kita bagikan ke anak? Oke. Langsung saja Bapak Ibu klik kirim di atas, klik kirim. Kemudian Bapak Ibu cari ini yang gambar yang tengah ini, yang kayak gambar rantai apa ya. Saya klik ini. Klik. Kemudian ini linknya ini. Nah, ini linknya panjang sekali Bapak Ibu. Link ini yang akan kita bagikan ke anak supaya bisa mengerjakan. Ini panjang sekali. Kita perpendek Bapak Ibu, perpendek URL aja, centang. Nah, jadi pendek. Ya, link inilah yang kita bagikan ke anak. Kita klik salin. Ya, misalkan ya ini di WA. Nih saya ada WA misalkan. WA. Saya coba ya. Anak-anak, ini link PTS, silahkan diklik misalkan ya, langsung spasi kita pastekan ya, itu kita kirim ke anak ya, nanti anak akan klik ini ya, itu untuk mengirim linknya ke anak. Ini link ini bisa diganti namanya, nanti saya kasih video yang lain, video lain. Ini khusus formulir dulu, oke. Ininya sudah cukup bisa. Oke, saya tutup. Begitu Bapak itu untuk membuat soal online dengan Google Formulir atau Google Form, oke, seperti itu. Baik, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tutorial untuk membuat kuesioner kuis dengan menggunakan Google Form atau Google Formulir. Baik, langsung saja. Langkah pertama, buka browser. Sama ya, di sini di alamat browsernya, di URL-nya ketikkan form.google.com atau bisa menggunakan !9, kemudian ke drive ya, sama saja nggih. Silahkan bisa pakai yang tadi. Nah, kemudian seperti biasa untuk buat kuis atau formulir, klik menu baru, kemudian Google Formulir ya. Misalkan kita ini akan membuat kuesioner untuk pembelajaran jarak jauh atau daring ya, langsung saja judulnya kuesioner pembelajaran jarak jauh atau daring ya, bawahnya semester genap tahun 2021 ya. Saya klik di atas ya, nanti otomatis langsung berubah nama. Baik, di sini kuesioner itu menggunakan beberapa fasilitas yang ada di sini Bapak Ibu, yang membuat ini contoh di sini konsep soal yang sini bermacam-macam, ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda. Nanti kita coba semua. Baik, langsung saja. Seperti biasa untuk kuesioner biasanya
identitas nggih, identitas contoh nama siswa. Kemudian sini jawaban singkat, kita wajibkan untuk mengisi, ini dicentang, cukup nggih. Selanjutnya kita bikin lagi plus, misalkan kelas, ya kelas, kemudian di sini kelas saya akan membuat pilihan, katakanlah ini saya akan kuesioner khusus untuk kelas 7 misalkan, kelas 7A sampai 7F misalkan. Ya, saya pilih anak panah ini, saya pilih model drop down, ya pilih drop down. Ini modelnya yang pilihan, nanti kelas 7A, kelas 7A, 7B, 7C nanti ke bawah. Kita coba, kita ketikkan di sini 7A, kemudian bawahnya 7B, bawahnya 7C, 7D, 7E, 7F, dan 7G, seolah kami sampai G. Ya, ini maksudnya saya menggunakan drop down. Drop down itu adalah pilihan. Kalau klik itu nanti pilih kelas 7A, 7B, 7C, tinggal pilih saja. Itu seperti itu maksudnya. Oke, kemudian selanjutnya buat lagi ya, nomor absen. Nomor absen. Ya, kalau absen kena ngetik jawab singkat tapi wajib. Ya, udah cukup sampai sini saja untuk identitas. Saya kira udah cukup. Sekarang kita langsung ke kuisnya, ke kuesionernya. Ya, kita tapi tetap ini saya dibuat sub bagian. Nah, supaya nanti habis ngisi nomor absen langsung ke berikutnya. Kita klik ini, tambahkan bagian, kita bagi 2 ya. Untuk ke halaman selanjutnya kita klik. Ya, bagian 2. Ya. Pertanyaan kita perintahnya di sini. Pilihlah jawaban dengan jujur. Itu aja cukup. Ya, langsung pertanyaannya. Saya gini plus, ya plus ya. Misalkan saya udah buat, misalkan untuk pertanyaannya, misalkan ini, apakah selama PTM ada kendala? Ya, oke, kita coba ya. Yang pertama adalah apakah selama pelaksanaan PTM virtual kalian mengalami kendala? Otomatis kan 2 jawaban antara ya atau tidak. Kita pakai pilihan ganda Bapak Ibu. Pilihan ganda. Ya atau tidak. Nah, ya, kemudian yang kedua, soal kedua plus lagi. Nah, plus lagi. Soal kedua itu saya menggunakan ini. Kendala apa saja yang dihadapi selama virtual, ya. Di sini kendalanya ada handphone, laptop. Nah, ini di sini menjawabnya lebih dari 1. Kita coba ya. Ya, kita coba. Ya. Ya, kendala apa saja yang dihadapi selama PTM virtual. Nah, di sini kan jelas kendalanya lebih dari 1. Oke, kita pilih di sini, klik cari yang kotak centang Bapak Ibu, karena kita lebih dari 1. Kotak centang diklik. Ya, kemudian opsinya dimasukkan. Ini ada handphone, laptop, kuota, jaringan malas. Saya copy, taruh sini. Nah, paste. Ya, itu. Oke, ini pakai yang centang. Kotak centang ini untuk jadi jawaban singkat untuk jawaban singkat, paragraf untuk bentuk paragraf, pilihan ganda soal pilihan ganda. Ya, ganda itu memilih bisa. Kemudian kotak centang kalau untuk menjawab lebih dari 1. Kemudian drop down itu untuk membuat urutan ke bawah, pilihan tapi yang model urut ke bawah gitu. Ya, itu. Kemudian selanjutnya ini ada lagi pertanyaan lagi. Misalkan kita membuat ini rentang Bapak Ibu, rentang ada pertanyaan gini. Bagaimana penyampaian PTM virtual oleh Bapak Ibu guru? Guru, apakah kalau nilai 1 menyenangkan, nilai 2 sedang, dan sebagainya sampai 5 tidak menyenangkan? Nah, kita buat lagi, kita copy di sini. Ini tambah dulu, kita tadi belum tambah. Ya, paste. Ya, bagaimana penyampaian materi? Ya, di sini saya membuat rentang.
nilai 1 itu tidak menyenangkan, nilai 2 agak menyenangkan, 3 sampai ke 5 sangat menyenangkan. Ya, kita pilihnya yang mana? Berarti rentang ya, nilai rentang. Kita klik ini, pilih yang skala linear Bapak Ibu, skala linear. Klik saja. Ya, ini 1 sampai berapa? Monggo terserah. 5 atau 4. Ya, misalkan 5. Yang nomor 1 itu apa nilainya? Misalkan tidak menyenangkan misalkan. Ya, ini supaya Bapak nggak bingung saya ganti ya tadi ini. Ini apa? PJJ ya. PJJ. Ini juga sama. Ini takutnya nanti bingung PJJ. Kemudian ini juga sama, saya lupa. PJJ. Ya. Ini ya, untuk ini yang ini membuat rentang. Berarti yang ini sangat menyenangkan. Ya, ada. Kemudian dari yang lainnya di sini kita beri pertanyaan lagi, apakah PJJ dipantau oleh orang tua? Ya, kita buat plus lagi. Ya. Ya, apakah PJJ dipantau orang tua? Saya pengen membuatnya ayah ya, ibu ya, atau tidak gitu. Oke, kita coba. Kita pilihnya yang kisi pilihan ganda. Jadi nanti ada 2, misalkan contoh, apakah PJJ dipantau oleh orang tua? Kalau ayah itu jawabnya apakah ya, ibu ya, atau bisa tidak dua-duanya atau ya dua-duanya. Kita pilih yang kisi pilihan ganda. Klik. Ya, baris pertama apa? Baris pertama itu berarti ayah. Baris kedua ibu. Kemudian kan ayah, ibu. Kemudian kolomnya ya. Kolom yang kedua tidak. Ya, itu. Oke. Lanjut yang terakhir. Saya akan membuat kuesioner ini media alat yang digunakan untuk PJJ itu laptop atau HP ya. Media alat yang digunakan untuk PJJ itu laptop apa HP, tetapi ada pilihannya Bapak Ibu. Pilihannya apa? Milik pribadi, milik teman, milik orang tua, atau gimana? Maksudnya seperti ini. Ya, misalkan saya punya pertanyaan media untuk yang digunakan untuk PJJ, gunakan HP atau laptop. Kalau misalkan HP itu milik pribadi atau orang tua atau saudara kandung atau teman. Laptop pun kalau ada ya dia tidak usah ngisi. Ya, kita coba saja langsung. Jadi sudah ini guys. Kita pilihnya yang mana? Klik di sini. Pilih yang petak kotak centang. Ya, klik. Ya. Baris pertamanya adalah berarti apa? HP atau handphone. Baris kedua laptop. Kemudian milik siapa saja. Nah, kita klik di sini kolomnya, misalkan milik pribadi. Kedua orang tua. Ketiga saudara kandung. Selanjutnya sekolah. Kemudian teman. Ya, jadi nanti maksudnya ada pertanyaan media alat yang digunakan PJJ, misalkan satu handphone itu milik apa? Milik pribadi kah atau milik siapa? Itu seperti itu. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kalau sudah bisa ini kita coba ya, tidak coba di ini gambar akun pratinju ini, mata kita coba kita coba klik aja pratinju, kita coba klik. Ya, nama siswa misalkan Andi ya. Kelas lah ini Bapak Ibu, ini kelas ini kelas ini yang pilihnya yang ini, yang bentuk soal yang drop down yang bentuk seperti ini. Kelas ini
Ini namanya drop down, misalkan kelas 7A. Kemudian nomor absen 1. Ya, ini berikutnya ya. Ini untuk identitas. Yang ini namanya drop down ya. Fasilitas drop down. Kemudian berikutnya. Ya, di sini ada pertanyaan. Apakah selama pelaksanaan PJJ kalian mengalami kendala? Misalkan ya. Kendala apa saja selama PJJ yang dihadapi? Misalkan sinyal, mata. Ya. Ini pakai kotak-kotak ini, pilihannya pakai yang jenis ini ya, jenis kotak centang. Kemudian bagaimana penyampaian materi PJJ oleh Bapak Ibu guru? Anak bisa milih misalkan 1, 2, atau 3 ya. Sangat menyenangkan. Ini menggunakan yang linear, skala linear. PJJ dipandang orang tua? Ya, ibu tidak misalkan. Milik pribadi, kirim. Baik, ini saya tutup ya, begitu Bapak Ibu. Ya, ini buat kuesioner. Baik, kita atur di sini respon. Kita buat respon untuk menyimpan respon plus biasa, kemudian buat. Ya, kemudian kita pengaturan di setelan kita atur. Ya, ini apakah ini untuk batas, sebaiknya channelnya buang saja. Kemudian di sini batasi 1 tanggapan. Ya, kita tetap harus siswa itu mengisi 1 kali, jangan sampai lebih. Ya, kemudian presentasi. Ya, di sini kosong, tidak usah. Kemudian kuis. Ya, kita jadikan kuis. Kemudian untuk nilai hasilnya tidak usah dikirimkan, pilih yang bawah. Kemudian jawaban respon jangan melihat, centangnya buang semua. Oke, itu kita kembali ke umum. Kadang ini emailnya suruh masuk, kita centang lagi. Ini jangan sampai emailnya dimasukkan. Ya, oke. Yang ini centangnya buang ya, karena ini kalau ini dibuang nanti hanya khusus yang untuk instansi ya, sekolah kita atau kementerian ya, belajar.id. Jadi semua akun bisa masuk. Begitu kita simpan. Nah, kita lihat pertanyaan lagi ya, seperti ini Bapak Ibu. Baik, langsung sekarang kita membuat linknya, kita bagikan ke anak. Sama Bapak Ibu, ke mana? Ke kirim, klik kirim. Kemudian di sini gambar tengah ini klik, ini linknya. Kemudian perpendek link, klik. Ya, ini linknya. Kemudian salin, tutup. Nah, link inilah yang kita bagi ke anak via mana? Via WA misalkan. Contoh di sini kita ke WA, saya kirim, silahkan klik link berikut untuk mengisi kuesioner. Ya, paste. Ya, begitu Bapak Ibu untuk membuat kuesioner dengan Google Form. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.